Sebenarnya Artemis 2 itu apa sih? Nama roket, nama orang, atau nama misi dari NASA? Yuk kita bahas di Science with Aruna. Jadi, Artemis 2 adalah misi penerbangan luar angkasa berawak dari program Artemis milik NASA yang diluncurkan pada 1 April 2026. Misi ini bukan buat mendarat di bulan, tapi lebih ke test drive besar-besaran sebelum manusia benar-benar balik lagi ke permukaan bulan di misi berikutnya. Selama kurang lebih 10 hari, para kru akan terbang mengelilingi bulan lalu kembali lagi ke bumi dengan selamat. Bisa dibilang ini adalah penerbangan uji coba berawak pertama dalam program Artemis. Nah, tujuan utama Artemis 2 ini sangat simpel tapi super penting, yaitu menguji apakah semua sistem benar-benar siap untuk misi pendaratan manusia berikutnya. Jadi, kru di dalam pesawat nggak cuma jalan-jalan untuk lihat bulan, tapi mereka punya tugas untuk mengetes dan mengevaluasi sistem pesawat, prosedur keselamatan, sampai performa kru dan teknologi selama di luar angkasa. Untuk menjalankan misi ini, NASA memakai roket raksasa SLS atau Space Launch System yang membawa wahana antariksa Orion. Setelah diluncurkan, roket SLS akan mendorong Orion keluar dari gravitasi utama bumi. Tapi Orion nggak terbang lurus kayak mobil di jalan tol. Cara kerjanya lebih mirip melempar Orion ke jalur tertentu supaya bisa memanfaatkan gravitasi. Maksudnya gimana, Aruna? Jelasin lebih detail dong. Awalnya, Orion berada di bawah pengaruh gravitasi bumi. Karena dorongan kuat dari SLS, kecepatannya cukup tinggi untuk keluar dari orbit bumi dan masuk ke jalur menuju bulan. Di fase ini, Orion melakukan manuver bernama Translunar Injection, yaitu dorongan tambahan agar jalurnya mengarah ke bulan. Semakin jauh dari bumi, pengaruh gravitasi bumi makin lemah. Sementara itu, gravitasi bulan mulai mengambil alih dan menarik Orion untuk mendekat. Orion lalu mengelilingi bulan dalam lintasan melingkar jauh tanpa mendarat. Setelah itu, wahana menggunakan gravitasi bulan sebagai efek ketapel atau slingshot untuk membantu mengubah arah dan kembali ke bumi dengan lebih efisien. Ini penting banget karena kalau semua pakai bahan bakar sendiri, kebutuhannya jelas bakal jauh lebih besar. Selama penerbangan lintas bulan, awak Artemis 2 mencapai jarak sekitar 406.777 km dari bumi. Itu menjadikan mereka manusia dengan perjalanan terjauh dari bumi dalam sejarah kehidupan manusia. Setelah misi selesai, Orion nggak mendarat di daratan kayak pesawat biasa. Wahana ini akan splashdown alias mendarat di Samudra Pasifik. Proses recovery atau penjemputan kembali Orion dilakukan NASA bekerja sama dengan pihak Navy. Menariknya, lokasi pendaratan ini nggak ditentuin dari awal. Jadi, selama misi berjalan, titik pendaratan bisa berubah tergantung kondisi dan kebutuhan operasional. Misi Artemis 2 ini penting banget karena misi ini jadi jembatan menuju target besar NASA, yaitu membawa manusia kembali ke bulan dan membuka jalan untuk eksplorasi lebih jauh, bahkan ke Mars di masa depan. Jadi, meskipun Artemis 2 cuma misi uji coba, dampaknya besar banget untuk masa depan eksplorasi luar angkasa. Kalau kalian mau mengerti cara kerja misi Artemis 2 ini, aku sangat nyaranin kalian buat nonton video dari Bang Fajrul FX. Di video ini, beliau udah ngejelasin dengan sangat rinci dan bahkan ada simulasi lintasan orbitnya. Sekian dari aku, sampai jumpa di video berikutnya.